Meski lawannya jauh lebih tua, tapi bocah ini bisa nyetak hat-trick dengan mudah. All Football Talent is Mine, Part 6. Setelah peluit babak pertama dibunyikan, Dream Team Expedition langsung memulai serangan mereka. Tapi Muller dan yang lainnya langsung melakukan gegeng pressing, apalagi ketika Hoyong mendapatkan bola. Saat dikepung oleh 3 pemain lawan, Hoyong mendapatkan tackle yang cukup keras yang ngebuat peluit tanda pelanggaran pun dibunyikan oleh wasit. Ngeliat kaki Hoyong yang terluka, teman-temannya pun sontak langsung khawatir. Hyunjung langsung menghampirinya dan menanyakan tentang kondisi Hoyong. Meski rasanya sedikit sakit, tapi itu tidak apa-apa. Dan dengan kejadian itu, kini Dream Team Expedition mendapatkan kesempatan lewat tendangan bebas. Hoyong sedang bersiap-siap untuk mengeksekusi tendangan bebas. Tapi tiba-tiba bukannya menendang bola itu, Hoyong malah langsung melesat ke depan gawang. Melihat pergerakan Hoyong itu, Muller langsung menginstruksikan teman-temannya untuk segera mengejar Hoyong. Meski postur mereka lebih tinggi, tapi untuk masalah heading, Hoyong sangat percaya diri dengan kemampuannya. Tubuh mereka saling bersenggolan ketika hendak menyambut bola. Tapi dengan bakat strong fisik level B+, Hoyong bisa mempertahankan posturnya sebelum akhirnya memberikan operan heading ke Hyunjun. Hyunjun yang baru menerima bola langsung menendang bola itu ke arah depan. Dan Hoyong pun langsung melesat meninggalkan kawalan dari para pemain lawan. Bahkan Muller yang melihatnya gak bisa berbuat apa-apa karena gak mampu menandingi kecepatan Hoyong. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Hoyong yang kemudian sukses mencetak gol. Ngeliat gawang mereka kebobolan di detik ke-30, para pemain Bayern Munchen pun terlihat melongo. Sementara Hoyong dan juga Hyunjun terlihat merayakan gol itu bersama-sama. Meskipun mereka telah mencoba mempertahankan keunggulan itu, pada akhirnya Bayern Munchen berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Hoyong yang terus mendapatkan kawalan dari Muller terlihat bisa mengatasinya dengan baik. Tapi Muller yang mencoba beberapa kali beradu fisik dengan Hoyong merasa seperti tengah berhadapan dengan pohon besar yang begitu kokoh. Aku tidak ingat kalau minggu lalu dia sekuat ini. Pencetak gol dan juga playmaker di waktu yang bersamaan. Ini tidak bisa dipercaya. Setiap kali Hoyong mendapatkan bola, Muller merasa kalau ada sesuatu yang akan terjadi. Tidak mau timnya dikalahkan sama tuh bocah, dia pun menginstruksikan teman-temannya untuk melakukan gegeng pressing ke Hoyong. Tapi lagi-lagi berkat itu, Hoyong mendapatkan tackle dari tim lawan. Dan itu adalah pelanggaran kedua di sekitar kotak penalti lawan. Hoyong kini telah berdiri untuk melakukan tendangan bebas. Sambil menenangkan diri, Hoyong mencoba menimbang pilihan antara melakukan set play atau menendangnya langsung. Jika dia melakukan set play seperti sebelumnya, itu akan langsung terbaca oleh pemain lawan. Tapi jika dia melakukan tembakan langsung, masalah utamanya adalah sang kiper. Dengan perawakannya yang tinggi, kekuatan ada pada goal line control dan skill mengendalikan area bola. Tapi dari itu semua, kemampuannya dalam menangkap bola tendangan jarak menengah itu yang terbaik. Di sisi lain, kiper yang melihat Hoyong akan menendang meragukan kemampuan lawannya itu. Di mata sang kiper, tendangan Hoyong memang lebih baik di antara pemain lainnya. Tapi tendangan itu tidak ada apa-apanya. Bolanya mungkin memang cepat, tapi lintasannya sederhana. Bermain set play akan menjadi pilihan yang lebih aman untuknya. Dengan ketenangannya, Hoyong kini sudah siap buat mengeksekusi bola. Begitupun dengan sang kiper yang sudah siap buat mempertahankan gawangnya. Begitu peluit dibunyikan, Hoyong langsung berlari dan melakukan ancang-ancang. Dan bola itu pun masuk ke dalam gawang Bayern Munchen. Bahkan si kiper dibuat gak bergerak sedikit pun. Itulah akibat dari meremehkan seseorang. Apalagi yang dia remehin adalah main karakter. Para pemain Dream Team Expedition langsung berlarian ke arah Hoyong dan merayakan gol itu bersama-sama. Kini papan skor pun bertambah menjadi 2-1 untuk keunggulan Dream Team Expedition. Di saat ambisi Hoyong untuk menyelesaikan persyaratan penyalinan bakat kembali muncul, dia langsung teringat dengan kata-kata dari pelatihnya yang menyuruhnya untuk menikmati bermain bola. Dan itu ngebuat Hoyong kembali mendapatkan ketenangannya.
Setelahnya, meski para pemain Bayern Munchen bisa menyamakan kedudukan, tapi berkat 1 gol tambahan dari Hoyong lewat sundulannya ngebuat Dream Team Expedition kembali unggul. Dan itu merupakan hat-trick pertama Hoyong dalam turnamen remaja 4 benua. Tak mau menyerah, para pemain Bayern Munchen terus melakukan serangan meski sudah kelelahan. Dan saat bola berada di kaki Muller, Sok Hyung Jun terus menempelnya dengan ketat. Tapi dengan kejeniusannya, Muller memanfaatkan celah kaki Hyung Jun yang terbuka untuk kemudian menjadi lintasan bola yang dia tendang. Dan gol pun kembali tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena skornya seri, mereka pun terpaksa harus memasuki babak tambahan. Selama 2 kali 5 menit babak itu berlangsung. Tapi hasilnya masih tetap sama. Dan itu artinya pertandingan pun harus diakhiri dengan adu penalti. Dari Dream Team Expedition, Hyung Jun adalah pemain pertama yang akan melakukan tendangan penalti. Dan dia pun sukses mengeksekusinya menjadi sebuah gol. Mereka terus saling bertukar tendangan sampai tiba pada percobaan kelima, di mana pemain dari FC Bayern Munchen gagal mengeksekusi tendangannya menjadi gol. Sementara penendang terakhir dari Dream Team Expedition adalah Hoyong. Dengan penuh percaya diri, Hoyong pun berlari kemudian menendang bola di hadapannya. Dan bola pun sukses bersarang ke gawang lawan. Kiper Bayern Munchen dan para pemain dari Dream Team Expedition terlihat membeku sesaat. Sampai akhirnya Hoyong dan yang lainnya merayakan kemenangan itu bersama. Saat Hoyong terbaring kelelahan, tiba-tiba Muller mendatanginya. Dia kemudian mengangkat tangannya dan mereka pun saling berjabat tangan. Hoyong yang telah mencetak 3 gol di pertandingan hari ini ditambah 1 gol lagi di pertandingan persahabatan sebelumnya terlihat sedikit kecewa karena tidak bisa memenuhi syarat penyalinan bakat Michael Ballack yang memerlukan 5 gol. Tapi dia gak terlalu memikirkannya karena saat ini telah berhasil menyalin bakat Muller. Dan dari keempat bakat yang dimiliki Muller, Hoyong memilih bakat penetrasi spesial level A+. Meskipun sebelumnya dia tertarik dengan bakat fundamental level A. Aku telah memiliki hampir semua dari kualitas penting seorang striker. Saatnya untuk membuat bakat utamaku lebih tajam. Dan efek samping penyalinan itu dibutuhkan waktu 40 hari untuk menyalin bakat tersebut dengan sempurna. Selama 40 hari ke depan, Hoyong tidak bisa menyalin bakat lainnya. Tapi sayangnya di pertandingan selanjutnya, Dream Team Expedition harus kalah dengan skor 2-1 saat melawan Leeds United Under 13. Itu dikarenakan stamina mereka yang udah terkuras di 2 hari sebelumnya saat melawan Bayern Munchen. Cak Bum Kun sebagai pelatih Dream Team Expedition tidak memarahi mereka atas kekalahan itu. Justru dia memuji mereka karena telah bermain di luar ekspektasi. Dan setelahnya ekspedisi pun diistirahatkan selama 3 hari. Sehari sebelum kepulangan mereka ke Korea, Cak Bum Kun memanggil Hoyong ke ruangannya karena ada seseorang yang ingin dia kenalkan. Dan saat orang itu masuk, ternyata orang yang dimaksud adalah Michael Ballack. Karena Hoyong telah berhasil mengalahkan Bayern Munchen Under 13 di turnamen remaja 4 benua, Michael Ballack pun ingin menepati janjinya yang pernah dia ucapkan. Bahkan saat menonton pertandingan itu secara langsung, Michael Ballack sangat menikmatinya. Sebelumnya, Hoyong pernah bertanya bagaimana cara menjadi pesepak bola yang baik. Ketika aku bermain, aku menggambar seluruh lapangan di kepalaku. Mulai dari mengendalikan lini tengah sebagai seorang gelandang atau mengganggu pertahanan lawan sebagai penyerang. Intinya ketika di dalam lapangan, Michael Ballack membaca setiap pergerakan pemain dan juga tim. Dan yang terpenting membaca alur permainan. Ngedengar itu, mata Hoyong langsung berbinar-binar dan tak sabar untuk menerapkan metode itu ke permainannya. Tapi tiba-tiba kilatan cahaya langsung bermunculan. Hoyong terlihat sangat kaget dengan kemunculan notifikasi itu. Dan ternyata itu adalah notifikasi yang menyuruh Hoyong buat memilih salah satu bakat yang dimiliki Michael Ballack. Tapi dikarenakan slot bakat yang udah penuh, jadi sistem menahannya selama 33 hari sampai slot bakatnya mendapatkan upgrade. Hoyong terlihat shock sambil bertanya-tanya karena dia merasa cuman mencetak 4 gol dari 5 gol yang harusnya menjadi persyaratan, tanpa dia sadari kalau gol penalti juga termasuk dalam hitungan. Dan saat dia menyadari akan keberhasilannya, Hoyong pun langsung bersemangat untuk segera memilih bakat Michael Ballack. Sampai akhirnya
bakat midfield commander versatility level unik pun menjadi bakat Hoyong selanjutnya. Kedekatan mereka berdua semakin terjalin selama pertemuan itu. Bahkan Michael Ballack berjanji buat ngebantu Hoyong dalam proses menjadi pemain sepak bola profesional seperti dirinya. Awas aja, hati-hati kena kutukan runner-up-nya Michael Ballack. Semua saran dari seniornya itu Hoyong tulis dalam buku catatan, dan itu menjadi tulisan penutup sebelum kepulangannya ke Korea Selatan. 26 Januari 2004, Hoyong akhirnya kembali ke rumah singgahnya yang ada di Brazil. Saat Hoyong membuka pintu, Neng Monica sudah ada di sana dan langsung menyambut kakang prabunya. Tapi bukannya memuji penampilan Monica yang tambah dewasa, Hoyong malah memuji bakat Monica yang semakin berkembang. Dari 3 syarat yang harus terpenuhi untuk menyalin salah satu bakat Monica, baru satu yang Hoyong selesaikan. Tiba-tiba tanpa terduga, Monica langsung berada kurang sejengkal dari muka Hoyong. Saat Hoyong, admin dan juga penonton berpikir yang tidak-tidak tentang adegan yang akan terjadi selanjutnya, ternyata memang bukan seperti yang kita harapkan. Neng Monica malah mengukur tinggi badan Hoyong yang semakin mendekati tinggi badannya. Sebentar lagi kau akan mendongkak saat melihatku dan tidak bisa mengelus kepalaku lagi. Dan saat Hoyong akan mengelus kepala Monica, pipi wanita itu pun langsung berubah memerah seperti warna partai banteng Uchiha. Selama 1 bulan di sana, Hoyong melakukan rutinitasnya seperti biasa. Mulai dari sekolah, latihan sepak bola, dan aktivitas lainnya. Dan saat di tengah latihannya, tiba-tiba notifikasi muncul. Sistem memberitahu Hoyong kalau bakat yang dia peroleh dari Michael Ballack kini telah didaftarkan ke status window-nya dan membutuhkan waktu 60 hari untuk memperoleh bakat itu dengan sempurna. Selama itu pula dia tidak bisa menyalin bakat lainnya. Slot bakat yang dimiliki Hoyong pun kini telah ditambahkan. Dengan bakat yang dia peroleh dari Michael Ballack, bakat-bakat yang lainnya pun ikut terdampak menjadi lebih berkembang. Bakat Michael Ballack memang tidak pernah mengecewakan. Aku sangat berterima kasih. Selama 3 minggu, Hoyong terus melakukan latihan intensif. Mulai dari latihan fisik, kontrol bola, juga tendangan. Itu ngebuat perkembangan bakatnya menjadi lebih cepat. Bahkan ada 3 bakat yang berhasil naik level. Dan ketiganya berhubungan dengan fisik yang saling mempengaruhi. Semakin kuat tubuhku, ototku juga akan tambah kuat. Dan itu ngebuat kakiku menjadi lebih cepat. Jika aku sudah ada di level ini, Liga Under 13 bisa dimenangkan dengan mudah. Hoyong yang lagi ngelamun kemudian dipanggil oleh pelatih Carlo. Dia menyuruh Hoyong untuk datang ke ruangan pemeriksaan fisik besok. Dan keesokan harinya di ruangan itu telah berkumpul banyak pemain. Di sana juga ada Douglas dan Casemiro dan mereka semua terlihat sangat tegang. Itu sangat wajar mengingat Douglas dan Casemiro punya umur yang lebih tua dari Hoyong. Jadi mereka berdua harus melewati garis batas supaya bisa bermain di Sao Paulo Under 15. Tes medis hari ini akan menentukan masa depan mereka, dan itu juga berlaku untuk Hoyong. Sebuah kesempatan untuk lompat dari Under 13 ke Under 15 di usia muda. Ini tidak akan mudah, tapi aku harus mencobanya. Di tes medis kali ini jauh lebih rumit daripada tes medis Under 13. Mulai dari tes sistem tulang otot, ketahanan kardiovaskuler, tes darah, kekuatan isometrik, fungsi jantung, analisis lemak tubuh, dan lari cepat 25 meter. Setelah semua itu selesai, Carlo langsung didatangi asistennya dengan tergesa-gesa. Si asisten langsung memperlihatkan catatan dari hasil tes lari cepat 25 meter. Dan hasilnya Hoyong menyelesaikan tes itu dengan kecepatan 3,97 detik, dan itu memecahkan rekor sebelumnya dengan selisih waktu 0,3 detik. Carlo yang mengetahui itu langsung dibuat terkejut. Sang asisten juga menambahkan kalau kecepatan Hoyong lebih cepat dari sebagian besar atlet dewasa. Dan saat Carlo menanyakan hasil dari keseluruhan tes, sang asisten pun dengan semangat mengatakan kalau Hoyong berhasil lulus dengan melebihi standar yang ada. Dan menurut hasil dari tes tersebut, dia bahkan bisa bermain sebanyak 31 pertandingan dalam season ini. Carlo yang mendengar itu terlihat sangat puas dan lega. Dia pasti sudah berlatih dengan keras. Sementara di tempat lain, Hoyong terlihat bahagia dengan hasil dari tes medisnya.
Dia bertambah tinggi sebanyak 7 cm hanya dalam waktu 4 bulan. Dan jika itu terus berlangsung, maka tingginya di tahun depan bisa melebihi 170 cm. Dengan tinggi seperti itu, Hoyong bahkan bisa menjadi seorang model. Tapi lagi-lagi Carlo membuyarkan lamunan Hoyong itu. Mulai sekarang kau akan latihan di fasilitas utama. Itu artinya Hoyong berhasil dipromosikan ke Sao Paulo Under 15. Saat Hoyong berselebrasi atas keberhasilannya, Carlo memberitahunya kalau mulai bulan Maret dia juga akan bertanggung jawab atas Under 15. Carlo kemudian menyuruh Hoyong untuk segera beradaptasi dengan Liga Under 15 karena di sana gaya permainannya akan sangat berbeda dengan Liga Under 13. Melihat sikap Hoyong yang percaya diri dan juga rendah hati, Carlo menyadari kalau tuh bocah sudah tambah berkembang setelah kepulangannya dari Jerman. Dalam keheningan sesaat itu, Hoyong kemudian meminta sesuatu ke pelatihnya. Hoyong meminta untuk bermain setidaknya 31 kali. Meski Carlo terlihat kaget dengan keberanian anak didiknya itu, tapi dia berjanji untuk memainkan Hoyong semaksimal mungkin demi perkembangannya juga perkembangan tim. Carlo juga menanyakan tentang masa depan Hoyong. Jika di season ini dia tampil dengan baik, maka klub terkenal pasti akan mendatanginya untuk menaikkan kontrak dengan Hoyong. Sekarang aku tidak memikirkan itu. Aku ingin fokus pada saat ini. Di hari selanjutnya di gedung utama pusat pelatihan, Hoyong yang baru datang langsung disambut oleh Bianca sang manajer Sao Paulo. 1 tahun telah berlalu sejak pertemuan pertama mereka. Dan kini Hoyong terlihat sangat berbeda di matanya. Bukan cuma sekedar fisik saja yang berubah, tapi kontrak Hoyong pun kini menjadi berubah. Gaji Hoyong juga meningkat signifikan, bahkan 3 kali lipat dibanding tahun lalu, termasuk bonus dan juga performa di lapangan. Dan Bianca juga menambahkan kalau klub akan menjamin Hoyong bermain sebanyak 31 pertandingan pada musim ini. Dan yang lebih mengejutkannya adalah jumlah buyout yang dimiliki Hoyong saat ini. Sebagai informasi, buyout adalah harga yang harus dibayarkan oleh suatu klub untuk mengakhiri kontrak pemain jika ingin membeli pemain tersebut. Dan buyout yang dimiliki Hoyong saat ini sebesar 1 miliar. 1 bulan sebelum Liga Nasional Brazil dimulai, Hoyong terlihat memandangi gedung utama tempat para pemain Sao Paulo Under 15 berlatih. Dan tanpa ragu, Hoyong melangkahkan kakinya menuju pusat latihan. Ketika dia memasuki lapangan, dia langsung disambut oleh tatapan tajam dari pemain di sana. Suasana di sini benar-benar sangat berbeda. Meski gak ada ekspresi dari tatapan mereka, tapi mata mereka terus memperhatikan Hoyong. Kemanapun dia pergi, Hoyong tidak bisa menghindari tatapan kompetisi untuk menjadi pemain utama. Karena ini adalah turnamen besar yang menarik perhatian banyak pengamat. Dalam ketegangan itu, Hoyong dihampiri mantan rekan satu timnya di Sao Paulo Under 13, yaitu Douglas dan juga Casemiro yang ternyata lulus dalam tes sebelumnya. Tiba-tiba dia merasakan keberadaan seseorang dari belakangnya. Dan di tempat itu ada seseorang yang sedang duduk dengan tatapan yang tajam. Melihat Hoyong yang memandanginya, orang itu pun langsung berdiri lalu menghampiri Hoyong. Tapi anehnya orang itu melewati Hoyong begitu saja. Anak itu sepertinya aku mengenalnya. Salah satu dari 3 besar bakal calon pemain terbaik Brazil, Rosca, pemain Amerika Serikat yang ditransfer ke Sao Paulo Under 15 tahun ini. Setelah menyadari itu, Hoyong merasakan firasat buruk akan terjadi. Singkat cerita, Carlo sebagai pelatih menginstruksikan pemainnya untuk fokus dalam latihan kerja sama tim. Mereka akan dibagi menjadi 2 tim dan bertanding sambil bertukar secara berkala untuk menyingkronkan diri dengan semuanya. Hoyong berada di tim A, sementara Rosca berada di tim B. Saat pertandingan baru dimulai, para pemain dari tim B langsung dibuat melongo karena kelakuan Hoyong yang melewati mereka dengan begitu cepat. Mereka cuma bisa melihat Hoyong berlari tanpa bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum dia memasuki kotak penalti, Hoyong pun kembali mengeluarkan tendangan jarak menengahnya. Dan bola pun berhasil bersarang ke gawang lawan tanpa perlawanan. Para pemain tim B dibuat tak percaya melihatnya. Begitupun dengan Rosca yang terlihat sebal dengan kemampuan Hoyong. Fluid pertandingan kembali dimulai.
Para pemain tim B langsung melakukan serangan balasan. Dan dengan kecerdasannya, Roska memimpin serangan itu dengan efektif. Roska lalu meminta bola. Dan saat temannya mengirimkan bola itu ke kakinya, Hoyong telah bersiap membayangi Roska dari belakang. Mereka terlibat duel memperebutkan bola dengan sangat sengit. Tapi Roska langsung menyadari kalau tekanan yang dikeluarkan Hoyong terlalu kuat. Dan itu sangat berbahaya jika terus memegang bola. Saat Roska berencana mengoper bola itu, Hoyong terus mengganggunya, yang ngebuat operan itu bisa direbut oleh pemain dari tim A. Dia terlihat lebih kecil dariku, tapi apa-apaan dengan fisiknya yang tidak masuk akal itu. Ngelihat kecepatan Hoyong yang sangat luar biasa dan juga operan bola yang tidak goyah dengan kecepatannya, para pemain dari tim B terlihat sangat kewalahan. Dia mendominasi pertandingan dengan distribusi bola yang stabil dan pertahanannya juga sangat solid. Dan itu masih belum cukup karena ternyata dia juga berbakat dalam heading. Kami terus gagal mendapatkan bola. Apa ada yang tidak bisa orang itu lakukan? Roska terlihat frustasi melihat kondisi timnya saat ini, seakan-akan dipermainkan oleh bocah yang baru dia temui. Dan tiba-tiba Carlo menyuruh mereka untuk bertukar tim, dan kini Roska berada di tim A setim dengan Hoyong. Menyadari kalau perhatian para pelatih sedang tertuju pada Hoyong, dia pun berencana buat menunjukkan kemampuannya supaya perhatian itu beralih kepadanya. Tapi tiba-tiba Hoyong langsung mengeluarkan penglihatan bakatnya. Dan terdapat 6 bakat yang dimiliki oleh Roska. Ada 3 syarat yang harus terpenuhi buat menyalin salah satu bakat yang dimilikinya. Yang pertama, bermain bola bersama di pertandingan resmi selama 150 menit. Yang kedua, mencetak setidaknya 1 gol dalam pertandingan resmi. Yang ketiga, menang dalam pertandingan pertama di National League. Dan yang keempat, mendapatkan 3 kemenangan di pertandingan National League. Meski Roska merupakan orang yang tidak konsisten, lemah dalam fisik dan juga ketahanan, tapi dia memiliki skill judgment untuk mengimbangi semuanya. Ini akan sangat menarik. Serangan kini dimulai dari para pemain tim A. Roska yang mendapatkan bola langsung melihat ke depan dan Hoyong pun sudah berada di sana. Tapi alih-alih mengoper bola itu ke Hoyong, dia malah mengoper bola itu ke teman di sampingnya. Dan sayangnya operan itu berhasil dipotong oleh pemain tim B. Padahal Hoyong sudah mencari ruang kosong dan tinggal mendapatkan operan untuk mencetak gol. Sejak kapan tempat itu kosong? Apakah itu cuma kebetulan? Dan di 5 menit kemudian kesempatan kembali didapatkan oleh tim A. Melihat Roska yang menguasai bola, Hoyong langsung berlari kemudian mengaktifkan bakat gaping space penetration. Dia melewati beberapa pemain untuk mencari ruang kosong. Setelahnya Hoyong pun berteriak untuk meminta bola. Roska yang ngelihat Hoyong dalam posisi kosong langsung mengoperkan bola di kakinya. Sayangnya operan itu terlalu jauh dari posisi Hoyong. Tapi dengan kecepatan yang dia miliki, Hoyong melesat menyusul bola itu. Dan bola pun kembali bersarang di atas jala gawang. Para pemain dan juga pelatih kembali dibuat takjub oleh kemampuan Hoyong di atas lapangan. Bahkan Roska menyadari kalau kecepatan Hoyong itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan Pato. Dia punya semua elemen yang dibutuhkan untuk menjadi pemain sepak bola yang hebat. Hoyong yang baru mencetak gol lalu melambaikan tangan sembari mendekati Roska. Dia kemudian memuji operan dari Roska sebelum kembali ke posisinya. Monster itu datang dari mana? Saat permainan kembali dimulai, Roska langsung mengoperkan bola yang ada di kakinya begitu melihat Hoyong dalam posisi kosong. Melihat chemistry antara mereka berdua, sang asisten pelatih terlihat sangat takjub. Begitupun dengan sang pelatih yang menyadari kalau Roska telah jatuh dalam pesona Hoyong. Dan tak lama dari itu, latihan pun berakhir. Para pemain terlihat kelelahan sampai-sampai ada yang langsung berbaring di atas lapangan. Di pertandingan itu, Hoyong berhasil mencetak 2 gol dan juga 2 assist. Ketika sedang istirahat itu, Hoyong dihampiri oleh Roska. Dia kemudian mengangkat tangannya sambil memuji kemampuan Hoyong di pertandingan latihan sebelumnya. Dan kini mereka pun terlihat semakin dekat. Aku tidak sabar untuk bermain denganmu. Di hari-hari berikutnya, Hoyong terlihat sangat sibuk dengan latihan yang dia ikuti di Sao Paulo Under 15. Sesuai dengan apa yang Carlo jelaskan sebelumnya, Hoyong berusaha untuk beradaptasi dengan gaya permainan tim. Dan hasil dari latihan yang sangat intensif itu, dia mendapatkan beberapa bakat baru.
Hoyong juga mendapatkan perkembangan yang signifikan dalam skill yang dimilikinya. Tiba hari Liga Nasional Under-15 dimulai. 20 tim telah berpartisipasi dalam divisi pertama. Dan di pertandingan pertama kali ini, Sao Paulo akan berhadapan dengan Grêmio Under-15. Dengan formasi 4-3-1-2, kunci utama strategi yang Carlos terapkan ada pada midfielder. Dia meminta Hoyong dan juga Rosca untuk menunjukkan hasil dari latihan yang telah mereka lakukan. Ayo kita lakukan yang terbaik. Saat memasuki lapangan, Hoyong langsung mengamati para pemain lawan. Tugasnya hari ini adalah membuat pemain lawan waspada terhadap tendangan jarak jauhnya. Hoyong langsung mengaktifkan penglihatan bakatnya, tapi dia tidak menemukan bakat yang menarik dari para pemain Grêmio. Bakat terbaik yang bisa Hoyong temukan cuman berlevel C+, yaitu bakat stylish volley kick yang dimiliki oleh Henrique Netuardo. Dan ada dua syarat yang tergolong sangat mudah buat menyalin bakat pemain tersebut. Yang pertama, melakukan tackle sebanyak 2 kali. Dan yang kedua, mencetak 1 gol. Permainan pun dimulai dengan serangan dari Sao Paulo Under-15. Di 5 menit pertama, mereka berhasil mendominasi pertandingan. Tapi serangan mereka terputus oleh Henrique yang berhasil memotong bola. Dia langsung melesat ke depan, meninggalkan para pemain tengah Sao Paulo Under-15. Melihat level permainan yang jauh berbeda ketimbang Under-13, Hoyong terlihat sangat bersemangat. Grêmio bermain dengan gaya sepak bola rawa, yang bertujuan untuk mengganggu musuh dengan permainan kasar untuk memicu pelanggaran. Dan target mereka adalah pemain keras kepala yang memiliki mental lemah. Rosca yang mulai emosi karena terus diprovokasi langsung diingatkan oleh kapten tim untuk tidak terpancing. Frenu yang merupakan sang kapten merasa lebih tenang meski diliputi oleh tekanan dan tanggung jawab yang besar. Dan itu dikarenakan ada sosok Hoyong yang membantunya dalam mengontrol permainan di lapangan. Dan bersama Hoyong dia meyakini kalau timnya bisa menjuarai liga. Saat Frenu mengoperkan bola ke Rosca, para midfielder dari Sao Paulo langsung melakukan pergerakan secara bersamaan. Mereka terus mendistribusikan bola ke arah depan. Dan di sana sudah berdiri Hernandez yang bersiap memblocking pergerakan Rosca. Saat Rosca menyadari akan sulit untuk melewatinya, dia melihat Hoyong yang memberi kode untuk mengoperkan bola ke arah kanan. Meski di sana celahnya terlalu kecil karena ada 3 pemain lawan, tapi Rosca mencoba untuk mempercayai Hoyong. Dia menendang bola itu ke arah yang Hoyong maksud. Dan dengan sempurna Hoyong pun menerima operan itu. Meski di sana sudah berdiri 2 pemain lawan, tapi dengan kecepatannya Hoyong berhasil menggocek 2 pemain itu sekaligus. Para pemain Sao Paulo yang ada di bench terlihat bersorak dengan aksi Hoyong itu. Sementara kini Hoyong sedang berlari menuju gawang lawan tanpa adanya pengawalan. Hoyong langsung melakukan ancang-ancang untuk melakukan tendangan jarak jauhnya. Dan boom, bola pun berhasil bersarang ke gawang lawan. Para penonton terlihat bersorak, begitupun dengan teman setim Hoyong. Sementara para pemain Grêmio terlihat kaget dengan tendangan jarak jauh itu. Setelah mencetak gol, Hoyong terlihat berlari menuju Carlo yang ada di bench pemain. Dan saat dia hendak melompat memeluk Carlo, tiba-tiba kilatan cahaya bermunculan membentuk sebuah notifikasi. Hoyong terlihat sangat kaget dengan notifikasi tersebut, karena notifikasi itu berisikan bakat pertama yang terbangkitkan dengan usahanya sendiri. Bakat tembakan jarak menengah yang kuat yang menembus celah level B-. Setelah kebobolan oleh tembakan jarak jauh Hoyong, pelatih Grêmio menginstruksikan pemainnya agar tidak memberi celah bagi Hoyong untuk melakukan tembakan. Sang kapten menyampaikan itu sembari memotivasi kawan-kawannya agar tetap fokus. Alex Weker yang menyandang sebagai kapten tim Grêmio terus menginstruksikan teman-temannya baik dalam menyerang ataupun bertahan. Dia juga terus mengamati Hoyong yang merupakan ancaman terbesar bagi timnya. Pelatih dan para pemain telah mengetahui kemampuannya, tapi mereka masih tidak bisa menghentikan pergerakan anak itu. Dia terlihat bersenang-senang. Aku pasti akan mencegahnya supaya tidak mencetak gol lagi. Dan setelah pertandingan kembali dimulai, Hoyong dan juga Rosca dijaga ketat oleh 2 pemain lawan sekaligus.
Roska terlihat sangat kesal dengan penjagaan itu, sementara Alice Walker terlihat puas karena pemain utama lawan kini pergerakannya telah mereka kunci. Dan di saat mereka mendapatkan kesempatan buat menyerang, tiba-tiba Hoyong langsung melakukan tackle dari arah belakang. Bola liar itu juga berhasil dikuasai Hoyong yang langsung membangun serangan bersama Roska. Melihat kedua pemain utama Sao Paulo bergerak, para pemain dari Gremio langsung menempel ketat mereka. Kau pikir kau mau kemana? Aku akan menghalangimu bersama rekanku. Hoyong langsung dikawal sangat ketat oleh dua pemain lawan. Dan saking ketatnya, pelanggaran pun terjadi. Bahkan sang wasit memberikan kartu kuning untuk Alice Walker. Meski diganjar kartu kuning, dia menganggap kalau itu adalah keuntungan karena berhasil menghentikan serangan dari Hoyong. Tapi pikiran itu terpatahkan ketika tendangan bebas dilakukan. Hoyong yang ada di dalam kotak penalti terlihat beradu fisik untuk memperebutkan bola atas. Dan Walker menyadari kalau fisik anak itu jauh lebih kuat dibanding dengannya. Dan saat bola udah ditendang, mereka pun mulai bertarung di udara. Dengan fisik yang jauh lebih kuat, Hoyong pun berhasil menyundul bola itu dan kembali menyerangkannya di gawang lawan. Kini Hoyong berhasil menciptakan gol keduanya sekaligus memperlebar jarak skor sementara dengan Gremio. Sementara Alice Walker terlihat kena mental dengan kemampuan Hoyong. Dia bukan cuma mahir menendang bola, tapi dia cepat, punya fisik yang kuat dan juga mahir dalam heading. Kenapa dunia sangat tidak adil? Bahkan Carlo yang menyaksikan gol heading Hoyong itu dibuat tambah kagum karena bakatnya yang terus berkembang. Dia berencana menyiapkan sebuah hadiah untuk performa Hoyong hari ini. Babak pertama pun berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan Sao Paulo Under 15. Di ruang ganti pemain, sang pelatih dari Gremio terlihat kebingungan dengan kondisi yang sedang timnya alami. Dia tidak menyangka kalau Woo Hoyong bisa bermain sebagus itu. Menghentikan Roska saja sudah sangat sulit. Kini malah ditambah lagi dengan satu pemain berbakat lainnya. Di paruh kedua nanti, sang pelatih mengumumkan kalau dia akan meningkatkan jumlah defender dan mengganti 4 orang di belakang jadi defense man to man. Dia juga nyuruh Alexander buat menempel Hoyong kemanapun dia pergi seperti lem, meskipun harus kehilangan posisinya. Tapi begitu babak kedua dimulai, para pemain dan juga pelatih Gremio langsung dibuat kaget dengan formasi Sao Paulo. Woo Hoyong yang sebelumnya berada di posisi striker bersama Roska kini pindah menjadi midfielder, begitupun dengan Roska yang menjadi defensive midfielder. Dan yang menjadi striker adalah Douglas Costa yang baru saja dimasukkan. Para pemain dari Gremio langsung dibuat kebingungan, sementara Hoyong dan yang lainnya kembali memulai serangan. Alexander yang mencoba untuk mengejar Hoyong dibuat tak berdaya dengan kecepatan lawannya itu. Dan gol pun kembali tercipta lewat tendangan Hoyong. Dan itu sekaligus hat-trick pertama Hoyong yang dia ciptakan di Liga Nasional Under 15. Ini tidak mungkin terjadi. Keberadaannya bisa membuat perbedaan sebesar ini. Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye.